Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya anak-anak? Semoga kita semua sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mempelajari materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, sebelum kita melanjutkan kepada materi, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat Allah, 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, 5. Iman kepada hari kiamat, dan keenam, iman kepada qada dan qadar. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, apa yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu tentang Al-Quran dan kitab-kitab Allah lainnya, dan juga mengenai tentang intisari Al-Quran. Jadi, dua submateri tersebut akan kita sama-sama pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik anak-anakku sekalian, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut bahasa, iman adalah yakin atau percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dan ayat ini menjadi dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab kepada Rasul-Nya. Keempat kitab tersebut yaitu 1. Kitab Taurat,
Yang mana kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 Masehi, sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya atau bangsanya, yaitu Bani Israel. Kitab ini ditulis dengan bahasa Ibrani. Lalu yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsanya, yaitu Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kibti. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelumnya. Itulah 4 kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul penerimanya yang harus kita ketahui. Anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu intisari Al-Quran. Sebelum membahas pada intisari Al-Quran, kita harus mengetahui dulu apa itu Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran, insya Allah. Nah, kemudian Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berkholwat. Di mana? Di Gua Hiro. Adapun wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebagaimana telah kita ketahui bersama. Mari kita sama-sama bacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Itu adalah bunyi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'an itu mempunyai nama-nama yang banyak sekali. Di antaranya Al-Qur'an sebagai Al-Furqan. Artinya adalah bahwa Al-Quran pembeda antara yang benar dan yang salah. Lalu kemudian Al-Quran sebagai Az-Zikr, yang artinya adalah pemberi peringatan. Kemudian Al-Quran sebagai Al-Mau'idhoh, yang artinya pelajaran atau nasihat.
Lalu Al-Quran sebagai al-hukmu, artinya adalah peraturan atau hukum. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai al-huda, yang artinya petunjuk bagi manusia. Jadi itu 5 di antara nama-nama lain Al-Quran yang harus kita ketahui. Baik anak-anak, tidak hanya nama-nama lain Al-Quran yang menjadi pembahasan di dalam intisari Al-Quran. Ada juga yang menjadi pembahasan di dalam intisari Al-Quran. Yang kedua adalah isi Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab yang paling lengkap, ya, meliputi segala aspek kehidupan manusia. Apa saja yang menjadi isi Al-Quran? Yang menjadi isi Al-Quran yang pertama adalah akidah atau keyakinan. Ini yang berhubungan dengan keyakinan. Misalnya beriman kepada Allah, ya, meyakini adanya malaikat dan meyakini hari kiamat. Itu diantaranya. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, ya. Ini berhubungan dengan pembiasaan-pembiasaan akhlak mulia, ya, menjauhi larangan Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah ibadah. Ibadah, ya. Ini diantaranya yang dibahas di dalam Al-Quran itu mengenai tentang ibadah, yaitu sholat, zakat, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Yang keempat adalah muamalah. Muamalah ini yang berhubungan dengan bersosialisasi, hidup bermasyarakat, dan yang terakhir adalah tarikh atau yang sering kita pahami dengan makna yang sebetulnya yaitu sejarah. Ya, jadi dalam Al-Quran itu menceritakan sejarah umat-umat Nabi terdahulu. Jadi ada 5 di antara isi Al-Quran: akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Lalu kemudian yang menjadi pembahasan di dalam intisari Al-Quran yang selanjutnya adalah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran ini memiliki keistimewaan yang sangat banyak sekali. Akan tetapi diantaranya adalah pertama, terpelihara keasliannya. Jadi Al-Quran itu sangat istimewa karena terpelihara keasliannya sampai hari kiamat. Bahkan Allah langsung yang menjaga Al-Quran. Sebagaimana di dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua, yang menjadi keistimewaan Al-Quran adalah gaya bahasa sastranya tingkat tinggi. Ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Semua ujungnya dengan harkat fathah dan huruf H. Semua ada yang gitu, ya. Jadi ketika dibacakan tuh tenang, apalagi dengan suara yang sangat luar biasa. Ya. Jadi yang kedua adalah gaya bahasa sastranya tingkat tinggi. Yang ketiga, menjadi obat fisik dan non fisik. Tidak hanya menjadi obat fisik, ya, tapi juga obat non fisik yang biasanya mungkin kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan ruqyah, ya, ruqyah. Kemudian yang keempat, menceritakan masa lalu dan akan datang dengan sangat tepat. Ya. Yang terakhir, membacanya menjadi ibadah. Membaca Al-Qur'an itu menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Qur'an supaya kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang banyak beribadah kepada Allah. Mungkin itu saja yang berkenaan tentang intisari Al-Quran. Ada nama-nama lain Al-Quran, isi Al-Quran, dan keistimewaan Al-Quran.